Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Haq, mahasiswa PPG Winsa Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini Kamis 8 Oktober akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Semuanya sehat ya? Sehat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, sebelum pembelajaran agama kita baca doa terlebih Dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Siapa? Ayo cowok calon imam siapa ini? Ada yang memimpin doa enggak? Ya, ketua kelas silakan, cewek. Ya. Maju. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelasnya saudari Ayla. Anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membahas tentang materi pelajaran yang telah lalu. Kalau kemarin kita membahas tentang satu, larangan untuk gibah. Ya. Jadi kita pinter-pinter untuk bermain medsos, bermain media sosial, berkomentar juga pinter. Jika melihat kejelekan orang lain, apa yang kita harus lakukan? Menyimpannya, ya. Tidak boleh menyebar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu seperti biasanya membaca surat-surat pendek ya. Baca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu. Yang hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa? Ayu sakit ya? Ya. Setelah Ayu siapa tadi? Asia. Andika. Andika izin ya? Ya. Sakit ya? Ya. Andika apa, Pak? Risma.
Sudah, selanjutnya yaitu pada selanjutnya sekarang membahas tentang membiasakan berpikir kritis. Yaitu kita nanti akan membahas tentang berpikir kritis menggunakan potensi akal ya. Menggunakan potensi akal, bahwasanya dengan menggunakan potensi akal ini manusia akan menunjang kehidupan manusia dengan menggunakan potensi akal. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ayat 190 sampai 191. Yaitu tujuan pembelajaran Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, kemudian menganalisis Quran Ali Imran 190 sampai 91, kemudian hadis tentang berpikir kritis, kemudian yaitu meyakini bahwasanya berpikir kritis dalam mencintai ilmu pengetahuan adalah perintah agama. Ini adalah yang tentang tujuan pembelajaran. Sekarang kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Terus selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul. Tentang asbabun nuzul. Nah ini asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu awal ketika itu adalah ketika Jibril menurunkan surat ini. Pada waktu itu dalam keadaan Nabi yaitu meminta izin kepada Siti Aisyah untuk untuk beribadah. Suatu malam Nabi meminta izin kepada Siti Aisyah untuk beribadah. Kemudian pada tengah malam menjelang subuh gitu ya, sepertiga malam, tiba-tiba Siti Aisyah mendengar Nabi menangis. Kemudian setelah menangis, Siti Aisyah terbangun melihat Nabi menangis. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau menangis?" Kemudian Nabi menjawab bahwasanya saya menangis ini karena baru saja Jibril datang ke sini untuk menurunkan ayat Ali Imran 190 sampai 191. Nah, tentang hal ini apa makna dari Quran surat Ali Imran sampai 191 itu adalah bahwasanya di dalam Quran surat Ali Imran itu Allah menyuruh kita untuk memikirkan segala bentuk apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu adalah memikirkan segala penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua tentang bagaimana caranya menggunakan akal pikir manusia. Terus di sini ada Ar-Rahman. Ya masalah jinni wal insi ini stakatum antam fudu min aktoris samawati wal ardi la tamfuduna illa bisul. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu, maka arungilah langit dan bumi, maka
kecuali kalian tidak akan mampu kecuali dengan seizin Allah. Dari pernyataan di sini itu kita lihat bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengarungi alam semesta ya, mengarungi alam semesta semuanya untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya di langit, bukan hanya di bumi, tapi juga mengarungi alam semesta. Ada hadis misalnya udhubul ilma walau bisin, yaitu carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya itu kan negeri Cina itu kan cuma kiasan. Maksud dari hadis tersebut itu adalah dimanapun kamu berada wajib terkena menuntut ilmu, entah di Surabaya, entah di Jawa Tengah, entah di Jakarta, entah di Sumatera, entah di Kalimantan, dimanapun kita berada kita terkena kewajiban untuk menuntut ilmu. Nggak di Indonesia, nggak di Saudi Arabia, nggak di Amerika, nggak di Eropa, nggak di Afrika, semuanya orang Islam wajib menuntut ilmu. Bukan hanya itu, ada hadis lain utlubul ilma minal lahdi ilal mahdi. Apa artinya? Tuntutlah ilmu dari sejak dalam kandungan sampai ke liang. Kalau hadis yang pertama tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat itu dimanapun berada kita wajib menuntut ilmu. Kalau hadis yang kedua dari sejak kandungan sampai ke liang lahat itu menunjukkan waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dari dua hadis-hadis tersebut itu menunjukkan dimanapun berada dan kapanpun itu wajib menuntut ilmu. Berarti sampai akhir hayat wajib. Ya, makanya dalam Islam itu wajib sampai akhir hayat menuntut ilmu. Umur 70 kalau masih hidup, 80 masih hidup, ya wajib menuntut ilmu. Terus selanjutnya hadis uraian materi pada hari ini adalah satu, berpikir diambil dari kata al-fikru yang artinya yaitu adalah bermakna kekuatan yang menembus sesuatu. Berpikir itu berasal dari kata al-fikru yang artinya menembus sesuatu. Maksudnya apa? Dengan berpikir kita bisa menembus segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, menggunakan akal pikiran. Makanya akal itu jangkauannya bahkan bisa lebih jauh daripada panca indera. Ya, karena bisa di akal itu kan muncul ide-ide itu yang tidak ada dalam panca. Kalau dalam panca indera itu cuma yang sesuatu yang terlihat. Dan akal bisa menjangkau sesuatu yang tidak bisa terlihat. Ya, ada keterbatasan dari panca indera. Memang panca indera itu bisa digunakan untuk mengambil sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya kita melihat sesuatu objek, kita bisa melihat orang itu memasak gitu ya, atau membuat suatu lukisan gitu ya. Kita kan menggunakan cara melukis seperti ini. Kita melihat dengan mata kita, kemudian dimasukkan pada otak kita yang menyerap bahwasanya cara melukis seperti. Lah itu adalah berpikir. Lah macam-macam berpikir itu ada tiga. Satu ilmu, yang kedua don, yang ketiga sak. Kalau ilmu itu adalah ilmu pengetahuan yang didukung dengan bukti-bukti nyata, biasanya presentasi kebenarannya sampai 80 sampai 90% itu adalah ilmu. Kalau don itu buktinya ada, ya. Kemudian akan tetapi belum terbukti secara nyata. Dugaannya itu ada, gitu loh ya. Kalau yang sak tidak nyata dan tidak ada buktinya, itu adalah contohnya yang sak. Maka muncullah keraguan.
Itu adalah kesimpulannya. Untuk selanjutnya nanti kita bikin kelompok. Yes. Ya. Ini pengertian berpikir kritis. Ya, pengertian berpikir kritis di situ yang nanti ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sosial apa? Konklusif. Yang menyelesaikan masalah. Menjelaskan tak apa, menggambarkan anak-anak sedang belajar dari sini kita kelompok itu tidak hanya belajar berpikir kritis tapi juga bertukar pandang, bertukar sudut pandang sehingga itu bisa mencapai Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang bab berpikir kritis. Seperti yang di soal nomor 1 dari gambar 1,6 dan 1,8 di atas, bagaimana hubungannya dengan berpikir kritis. Nah, di gambar 1,6 akan dijelaskan oleh Kak Pila. Dia dari gambar 1,6 dengan kerja kelompok kita dapat belajar berpikir kritis dan bertukar sudut pandang sehingga mendapatkan jawaban yang solutif sesuai kesepakatan bersama. Lalu dari gambar 1,8 dengan kita rajin membaca buku akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu kita berpikir lebih kritis. Lalu di sini ada gambar nomor 1,7 dengan adanya ilmu pengetahuan yang kian berkembang semakin besar, kita pastinya juga semakin terbantu dan kita bisa mencapai tujuan yang sebelumnya kita ingin capai menjadi tercapai. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ilmu pengetahuan sangatlah penting untuk masa depan dan teknologi kita. Tapi kita juga perlu sesekali untuk berdiskusi bersama, berkelompok untuk mendapatkan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita dapat bertukar pendapat, dan pikiran, dan mendapatkan jawaban yang solutif gitu. Agar sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil
Allah SWT telah menetapkan hukum dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum dan aturan yang pasti ada aturan alam. Misalnya api dan matahari. Sungguh Allah Subhanahu wa taala buat sesuai kehendaknya. Dia berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Coba simak kisah beberapa nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Mereka berkata, kita dapat simpulkan bahwasanya berpikir kritis itu bisa menunjang kehidupan manusia ya. Dengan menggunakan potensi akal, maka terciptalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dengan berpikir kritis, peradaban manusia menjadi semakin maju. Dan yang paling bisa membedakan antara manusia dengan hewan yang lainnya, makhluk hidup yang lainnya adalah berakal. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, ini adalah tugas ya. Tugas nanti tugasnya kelompok-kelompok seperti yang tadi. Jadi saya bagikan asesmennya ya, ini tolong kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ini tugasnya minggu depan kita dikumpulkan ya. Tugas kelompok, kamu boleh mengakses dari berbagai sumber. Ada Al-Quran, hadis, termasuk juga media cetak, termasuk juga internet dan lain sebagainya. Jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.